Penguasa Kuil Surgawi, Bab 251. Perlahan, perasaan dejavu dengan Xiao Tian semakin kuat di hati sesepuh itu. Pada saat ini, pemandangan lain tampak muncul di depan matanya. Itu masih merupakan aula kuno dan megah yang tiba-tiba muncul di benaknya beberapa hari yang lalu. Dunia sedang menunggu kemenangan awalmu. Kaisar Jubah Naga Emas Hitam di aula utama berkata kepada seorang jenderal yang memegang negara di bawah negara harus melakukannya untuknya. Berperang lagi demi dinasti kekaisaran. Ya, ada keengganan yang mendalam di dalam mata Kaisar Jubah Naga Emas Hitam. Yang mulia, letakkan itu. Saya akan kembali segera setelah saya pergi. Saya tidak akan membuang waktu lagi. Saya adalah orang luar kecil yang dapat dihancurkan dengan pukulan backhand. Yang mulia, mohon tunggu kebaikan berita. Aku pergi. Jenderal yang memerintah negara berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengatakan ini, dia berjalan keluar dari aula utama dengan sangat percaya diri. Di luar aula utama, sang jenderal terbang dengan kuda cepat, dan kemudian bergegas keluar dari gerbang kota. Saat sang jenderal meninggalkan kota di utara, ada 3 orang di belakangnya. Waktu berbalik, Tetua Agung gemetar, dan sosok Xiao Tian muncul di hadapannya lagi. Tetapi pada saat ini, Tetua Agung tidak bisa menahan tangisnya. Ada lebih banyak kerumitan di matanya ketika dia melihat Xiao Tian. Pada saat yang sama, Xiao Tian, yang berdiri di depan Tetua Agung dan melihat ke arah Tetua Agung, juga tercengang. Sosok kaisar berjubah naga emas hitam dalam ingatan dunia mau tidak mau muncul di ingatannya pikiran. Pada saat ini, sosok sesepuh agung di depannya seakan tumpang tindih dengan kaisar agung dalam ingatan dunia. Tapi itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah di dalam hati Xiao Tian saat ini, ketika dia melihat tetua yang hebat, dia tidak tahu mengapa emosi yang sangat tidak nyaman tiba-tiba melonjak di dalam hatinya, seolah-olah dia merasa sangat tidak nyaman. Enggan untuk pergi. Kakek tetua, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Saat berikutnya, Xiao Tian merasa perasaan di hatinya benar-benar aneh dan kuat, jadi dia mau tidak mau berbicara dengan Tetua Agung. Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, haha. Mungkin kamu pernah melihatku di laporan sebelumnya, anakku, terima kasih atas kerja kerasmu. Tetua Agung memandang Xiao Tian dengan mata yang lebih rumit. Saat ini, dia mengenakan rok putih dan memegang Gao Weiwei kecil saat dia berjalan ke arah Xiao Tian dan memberi hormat kepada yang lebih tua. Gao Wei telah bertemu dengan yang lebih tua. Boom! Ketika Tetua Agung melihat Gao Weiwei lagi pada saat ini, ada ledakan keras lain di benaknya, karena dalam perasaannya, Gao Weiwei tampak familiar, dan itu sangat mirip dengan sosok itu muncul di benaknya. Saat ini, Gao Weiwei dengan gaun putih berdiri di depan Xiao Tian. Pemandangan seperti itu persis seperti apa yang dia, Tetua Agung Kerajaan Naga, lihat bertahun-tahun yang lalu, dan ini jelas pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu hari ini, tapi dia sangat yakin di dalam hatinya, sangat yakin akan pemandangan seperti itu, dia telah melihatnya berkali-kali. Apa yang terjadi? Keraguan sang tetua menjadi semakin kuat. Tetua yang hebat tidak dapat memahaminya. Begitu dia memikirkannya secara mendalam, kepalanya sangat sakit. Segera, Tetua Agung itu berhenti memikirkannya, dan menatap Gao Weiwei dalam-dalam, lalu mengangguk sambil tersenyum, terima kasih atas kerja kerasmu, anakku. Tidak apa-apa, kalau begitu, Tetua Agung, kalian ngobrol, saya akan menyiapkan anggur dan makanan untukmu. Gao Weiwei memberi hormat pada Tetua Agung lagi dan pergi. Dan adegan Gao Weiwei ini juga membuat sesepuh agung itu merasa sangat familiar. Setelah itu, tidak ada yang berkata apa-apa lagi. Makanan dan minuman disajikan dengan sangat cepat, dan semua jenderal dari Departemen Perang Kerajaan Naga, serta 4 Raja Surgawi dari Kuil Surga, serta Kaisar Hitam, Xiao Tian, dan lainnya mulai minum. Bagaimanapun, pertempuran ini sangat sulit, dan memenangkan pertempuran ini sangat sulit. Pada malam hari, di kompleks keluarga Tang, lampu menyala terang, dan semua jenderal minum secara terbuka. Hahaha, aku hampir mati beberapa kali dalam pertempuran ini. Tetua yang hebat, kamu tidak tahu bahwa suatu malam, kami berempat kehabisan makanan, dan lelaki tua Yan Xiaobei ini benar-benar mengeluarkannya dari pelukannya. 2 roti kukus dingin keluar, tapi tidak bisa dibuka. Akhirnya, saya harus menggunakan pedang untuk memotongnya, dan 2 roti kukus dingin itu dipotong menjadi 4 bagian. Hahaha, sekitar jam 9 masuk sore harinya, Chen yang sudah terlalu banyak mabuk, Bahuang yang tidak bisa berkata-kata, mulai menceritakan apa yang terjadi di medan perang. Tetapi ketika Chen Bahuang selesai berbicara, Yan Xiaobei mengusirnya dan berteriak dengan marah, keluar dari sini, Paman, apakah kamu tidak makan? Ah, jika saya tidak menyembunyikan 2 roti kukus, kamu pasti sudah kelaparan sejak dini. Hahaha. Saat berikutnya dia melihat pemandangan 2 lelaki tua dari Departemen Perang yang tertawa dan mengumpat.
Para jenderal Departemen Perang Kerajaan Naga dan semua orang di kuil Tianshan di meja anggur juga tertawa. Kemudian semua orang terus minum, tetapi ketika mereka sedang minum, veteran Lu Wuji menangis seperti anak kecil. Mereka juga punya anak, tapi mereka tidak akan pernah bisa kembali. Beberapa bahkan tulangnya tidak dapat ditemukan. Lu Wuji tiba-tiba menangis, dan mata Yan Xiaobei serta yang lainnya memerah dan tubuh mereka gemetar saat ini. Ya, meski perang ini begitu tragis dan kejam, namun pada akhirnya, tidak satupun dari orang-orang tua ini yang mati. Mereka semua masih hidup, namun para prajurit di bawah komandonya berkorban terlalu banyak. Saat berikutnya, Tetua Agung menarik napas dalam-dalam, berdiri dengan semangkuk anggur, berbalik dan menghadap ke arah medan perang di luar wilayah, diikuti oleh tetua kedua, tetua ketiga, Long Zhanguo dan lainnya. Xiao Tians dan semua orang dari kuil Tianshan juga berdiri dengan mata merah. Kerumunan yang tadinya sangat berisik menjadi sangat sunyi saat ini. Tidak hanya mereka, tetapi saat berikutnya, Gao Weiwei, Tang Yan, Tang Xia dan wanita lain yang memikirkan tentang apa yang akan mereka lakukan juga mengambil mangkuk anggur dan berdiri. Xiao Ye mengambil semangkuk kecil jus jeruk dengan sangat bijaksana dan berdiri di samping Xiao Tians dan Gao Weiwei dengan wajah yang sangat serius. Saat berikutnya, semua orang diam-diam menumpahkan anggur ke dalam mangkuk di tanah, menghadap ke arah medan perang di luar wilayah, dan ke arah di mana tulang-tulang jiwa setia dan heroik itu dikuburkan. Kemudian semua orang mengisi semangkuk anggur lagi. Tetua Agung itu menarik napas dalam-dalam dan bergumam ke arah medan perang di luar wilayah, prajurit. Terima kasih telah menjaga hidupmu. Hormati semua perwira dan prajurit. Teriak sesepuh agung dengan wajah serius dan mata merah, lalu menghabiskan anggur di mangkuk dalam satu tegukan. Orang-orang di sekitar Tetua Agung, semuanya adalah orang paling berkuasa di Kerajaan Naga dan pemimpin Departemen Perang, meminum anggur dalam diam. Kemudian Tetua Agung berkata dengan suara yang dalam lagi, kalian jiwa-jiwa pahlawan, jangan khawatir, nama kalian akan tetap tertera di monumen di lapangan Yanjing selamanya. Keluarga kalian adalah keluarga kami, anak-anak kalian adalah anak-anak kami, dan orang tua kalian adalah keluarga kami. Orang tua, dan pada saat ini, di medan perang asing yang jaraknya puluhan ribu mil dari semua orang, langit baru saja terbit, dan itu seharusnya menjadi medan perang asing yang cerah, tetapi pada saat ini, berkabut, kelabu, dan serpihan kabut melonjak masuk. Keluar, kabut itu sepertinya membentuk formasi militer besar di udara. Formasi militer di atas kabut tampak jauh ke timur. Mereka tampak tertawa, lalu perlahan menghilang. Saat berikutnya, Dao Chen, mengenakan pakaian putih, muncul di tengah medan perang di luar wilayah. Dia muncul di bawah awan besar. Dia menatap kabut di awan itu dan terdiam. Kemudian dia duduk bersila dan berdoa dengan suara keras dari mulutnya. Sampai jumpa, di Kerajaan Naga, Yanjing, di rumah keluarga Tang. Xiao Tians berlutut, memeluk tubuh Xiao Xiao, dan berkata kepadanya, Xiao Xiao, kamu harus ingat bahwa hari-hari baik kita hari ini adalah karena paman, dan kakek itu. Kamu punya bekerja keras dalam hidupmu, dan kamu harus bekerja lebih keras di masa depan, mengerti? Xiao Xiao mengangguk dengan serius dan berkata dengan tegas, ya, ayah, saya mengerti. Minumlah. Tetua kedua menghela napas dalam-dalam, menuang mangkuk besar lagi untuk dirinya sendiri, dan meminumnya dalam satu tegukan. Hati saya dipenuhi dengan kepanikan. Air mata mengalir di mata beberapa tetua kerajaan naga saat ini. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, semua orang mulai minum lagi, dan akhirnya semua orang mencapai keputusan dengan suara bulat. Dalam beberapa hari, setelah tubuh jiwa-jiwa heroik di medan perang di luar wilayah diangkut kembali ke negara, mereka akan mengadakan pesta besar. Pemakaman kenegaraan, dan kita juga perlu menetapkan hari peringatan agar generasi mendatang selalu mengingatnya. Malam itu, semua orang mabuk. Beberapa tetua dan beberapa komandan tua yang menangis dan tertawa pergi. Para prajurit kuil Tianshan juga tinggal di rumah keluarga Tang. Gao Weiwei juga membujuk Xiao Xiao untuk tidur lebih awal. Pada pukul 1 malam, bulan memudar di langit malam di atas Yanjing memancarkan kilau lembut. Cahaya bulan yang terang dan lembut menyinari tanah kerajaan naga, yang berbau alkohol, terhuyung ke pintu kamar, bersandar pada kusen pintu, dan memandang Gao Weiwei yang duduk bersandar di tempat tidur. Gao Weiwei melihat Xiao Tians kembali, jadi dia tersenyum dan ingin bangun, dan pergi membantu Xiao Tians. Tapi begitu dia bergerak, dia ditolak oleh Xiao Tians. Hah, ada apa, suamiku? Kenapa kamu tidak bangun dan istirahat? Kamu minum banyak sekali. Gao Weiwei bertanya pada Xiao Tians dengan bingung. Xiao Tians menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, naiklah, tapi tunggu sampai nanti. Weiwei, kamu sangat cantik, biarkan aku melihatnya sebentar. Meskipun mereka adalah pasangan tua,
Tidak peduli berapa kali mereka tidur bersama, wajah cantik Gao Wei tidak bisa tidak memerah. Kulitnya juga sangat putih. Setelah beberapa saat, Gao Wei tersipu dan menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya dengan malu-malu, dan berkata kepada Xiao Tians, "Kamu. Apakah kamu sudah cukup melihatnya?" Xiao Tians tersenyum dan berkata, "Tidak, istriku, aku tidak tahu. Aku tidak pernah puas denganmu. Benci, kapan mulutmu menjadi begitu manis? Pernahkah kamu menipu banyak gadis kecil sebelumnya?" Pada saat Gao Wei sedang berbicara, Qianmian muncul di benaknya. Jantungnya berdetak kencang, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Hanya karena dia paling mengenal dan memahami suaminya. Selain dirinya sendiri, dia tidak menyukai wanita lain dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Benar saja, Xiao Tians sama sekali tidak mempedulikan topik Gao Wei, tapi memandang Gao Wei dengan perasaan yang dalam dan rumit dan berkata, "Wei, maafkan aku telah membuatmu begitu khawatir kali ini." Mendengar ini, Gao Wei turun dari tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berjalan menuju Xiao Tians, menutup pintu, menopang tubuhnya dan berjalan ke tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Sebenarnya, suamimu sangat kuat. Aku menghancurkan Akademi Lingdong. Saya memiliki 3.000 saudara di bawah komando saya. Sayang, kita menang." Xiao Tians benar-benar mabuk. Dia tidak pernah berbicara terlalu banyak di depan orang luar. Saat ini, di depan Gao Wei, dia sepertinya membuka kotak obrolannya. Dia terus berbicara, seolah dia sangat ingin mendapatkan persetujuan Gao Wei. Karena tampaknya Gao Wei menyetujui semua yang dia lakukan, dan itu masuk akal baginya. "Yah, suamiku yang paling berkuasa. Suamiku adalah pahlawan paling kuat di dunia. Suami adalah yang terbaik. Suamiku yang terbaik." Gao Wei sepertinya memahami beberapa pemikiran Xiao Tians, jadi dia berbicara kepada Xiao Tians dengan sangat bijak, dan apa yang dia katakan adalah kebenaran. Tetapi ketika Gao Wei sedang berbicara, dia menemukan pria di sampingnya telah tertidur. Dan tidurnya sangat nyenyak. Gao Wei memandang Xiao Tians, yang sedang tidur seperti anak kecil, dan dengan lembut membantunya ke tempat tidur, melepas pakaiannya dan menutupinya dengan selimut. Akhirnya, Gao Wei mengangkat rambutnya, dengan lembut menyandarkan kepalanya di dada Xiao Tians, lalu meletakkan tangan Xiao Tians di punggungnya. "Suamiku, aku mencintaimu, entah itu di kehidupan terakhir atau di kehidupan ini." Bab 252. Saat itu sudah larut malam, Xiao Tians dan Gao Wei tertidur, dan para veteran serta tetua Departemen Perang Kerajaan Naga pergi. Keluarga Tang juga kembali damai. Segalanya tampak lengkap saat ini. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa di depan loteng di sebelah barat rumah keluarga Tang, terdapat kolam teratai buatan kecil dengan beberapa bunga teratai di dalamnya. Namun, saat ini sudah akhir musim gugur dan bunga teratai belum mekar. Hanya ada beberapa daun yang mengapung di atas air. Cahaya bulan yang dingin menyinari kolam teratai, dan juga menyinari sosok kesepian berbaju hitam di bawah bebatuan di samping kolam teratai. Orang itu adalah An. Saat ini, An sendirian, duduk di tepi kolam teratai, bersandar di bebatuan, dengan sebotol anggur di tangannya, minum sendirian. Tubuhnya tersembunyi di bawah batu yang ditinggikan di bebatuan. Dia menyukai kegelapan dan kesendirian seperti biasanya. An bersembunyi di sini. Tak satu pun penjaga Dewa Perang setengah langkah dari keluarga Tang memperhatikannya, dan An tidak mengeluarkan suara apapun. Dia hanya minum di sana sendirian. Mungkin hanya dia sendiri yang tahu apa yang dia pikirkan. Xiao Tians adalah kakak laki-laki yang paling dia kenali dan orang yang paling dia kagumi. Qianmian adalah wanita kesayangannya, wanita yang diam-diam menjaganya selama 5 tahun. Tapi itulah yang menyakitinya. Bukan dia yang disukai Qianmian di dalam hatinya, tapi kakak tertuanya Xiao Tians. Beberapa hari yang lalu, di medan perang di luar wilayah, ketika Xiao Tians terluka parah dan sering pingsan, dia diam-diam melihat Qianmian terbaring di tubuh Xiao Tians dan menangis dengan keras. Menangis dengan kesedihan yang tak terkatakan. Dan dia tidak pernah mengatakan apapun. Bahkan dahulu kala, dia, Raja Kegelapan, tidak pernah memberitahu Xiao Tians. "Aku hanya mengubur cintaku pada Qianmian jauh di dalam hatiku dan tidak mengungkapkannya kepada siapapun." Dan yang paling konyol adalah dia sangat yakin di dalam hatinya bahwa kakak tertuanya Xiao Tians tidak pernah menyangka bahwa orang yang disukai Qianmian adalah Xiao Tians. An tersenyum sedih di dalam hatinya, mengambil botol wine dan menuangkan seteguk lagi ke dalam mulutnya. Di antara saudara-saudara di kuil surga, cintanya tidak akan pernah membuahkan hasil. Dan dia sudah mengetahui hasil ini. Dia kesakitan, dan dia juga mengerti bahwa Qianmian juga kesakitan. Bagaimanapun, Xiao Tians tidak akan pernah memiliki perasaan terhadap Qianmian selain kakak dan adik seumur hidupnya. Semua orang dapat melihat bahwa kakak laki-laki tertua mereka sangat berdedikasi dan hanya menyayangi adik iparnya.
Jadi sekarang dia bersembunyi di kegelapan, dan setelah semua orang tidur, dia datang untuk minum anggur sendirian. Pada saat ini, secara diam-diam, saya sangat iri dengan Lu, Mi, dan San. Bahkan jika dia, Lu si kepala batu itu, masih ada wanita berbakat dari kerajaan naga yang sangat mencintainya. Untuk Mileng Yijun, dia langsung memasuki medan perang di luar wilayah. Setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia bahkan berhasil menembus level Raja Surga. Ini hanya aku. Seorang diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Dia adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi kuil surgawi. Kekuatan puncak dan kekuatan tempurnya saat ini di tingkat kaisar tahap akhir sebanding dengan makhluk setengah kaisar. Belum lagi kuil surga, dia juga pangeran organisasi malam kegelapan di medan perang di luar wilayah. Dan dia sendiri sangat tampan, jadi nyatanya, bagaimanapun juga, tidak mudah baginya untuk menemukan seorang wanita. Tapi dia hanya menyukai Qian Mian. Dan bahkan ketika dia tahu tidak akan ada hasil, dia tetap berada di sisi Qian Mian dan diam-diam menjaga Qian Mian. Di masa lalu, di medan perang di luar wilayah, alasan mengapa kuil surga berselisih dengan organisasi malam gelap adalah karena sekelompok orang dari organisasi malam gelap tidak menghormati Qian Mian beberapa tahun yang lalu. Jadi An memimpin sekelompok tentara dari kuil surga untuk mengejar dan melawan orang-orang dari organisasi-organisasi malam gelap. Saat itu, dia hampir membuat ayahnya sendiri marah. Pada akhirnya, An membunuh orang yang tidak menghormati Qian Mian. Hei, sebenarnya aku harap kamu menjalani kehidupan yang baik. Kok An menghela nafas dalam hati, dan mengambil botol wine untuk diminum. Tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan botol anggur yang diletakkan di mulutnya berhenti. Karena dia merasa ada orang lain di sampingnya, dan orang itu adalah Qian Mian. Qian Mian, kamu, An tidak mengerti kenapa Qian Mian datang. Namun saat berikutnya, sebelum dia selesai berbicara, Qian Mian mengulurkan tangan dan mengambil botol anggur di tangannya dan meminumnya. Setelah menyesapnya, Qian Mian berkata pada dirinya sendiri, saya tidak tahu apa arti cintaku pada Tuan Istana. 5 tahun lalu, dia pergi ke medan perang di luar wilayah dengan luka-luka. Saya tahu segalanya tentang dia. Saat itu waktu, pikirku bantu dia. Dan An, jika aku memberitahumu bahwa ketika aku pertama kali bertemu dengan kepala istana, aku tahu bahwa dia memiliki suster Wei Wei di dalam hatinya, apakah kamu akan mempercayainya? An terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dan berkata, ya, saya percaya. Kemudian setelah An selesai berbicara, keduanya terdiam, dan tak satu pun dari mereka berbicara lagi. Sebotol anggur diberikan di antara mereka berdua. Setelah Qian Mian meminumnya, An meminumnya, dan setelah Qian Mian meminumnya, An meminumnya itu lagi. Lalu minum. Setelah beberapa saat, Qian Mian tersenyum dan memegang botol anggur dan berkata kepada An sambil tersenyum, haha. An, kamu bilang kita akan bergiliran meminum sebotol anggur ini. Kamu bilang ini tidak langsung ciuman. Maafkan aku, Qian Mian, aku. Setelah mendengar perkataan Qian Mian, An segera menyadari bahwa ini bukanlah ciuman tidak langsung. Ayo kita menikah. Tapi saat An hendak meminta maaf kepada Qian Mian sebelum dia selesai berbicara, Qian Mian melihat ke kolam teratai di depannya dan tiba-tiba mengatakan ini pada An. Qian Mian, kamu, apakah kamu baru saja? Apakah kamu baru saja? An tertegun, menatap kosong ke sisi wajah Qian Mian di sebelahnya. Dia sangat cantik, begitulah dia terpesona saat pertama kali bertemu Qian Mian. Qian Mian tidak hanya cantik, tapi juga sangat baik hati. Gadis seperti Qian Mian jarang ditemukan di seluruh medan perang luar. Jadi ketika An masih menjadi anggota organisasi malam kegelapan dan telah mencapai level dewa perang, dia terpesona oleh Qian Mian. Kemudian dia kembali ke malam yang gelap tanpa ragu-ragu dan bergabung dengan kuil Tianshan. Setelah itu, dia terkesan dengan keberanian Xiao Tians yang tak tertandingi dalam rangkaian pertarungan hidup dan mati. Pada saat ini, An melihat ke arah Qian Mian, tetapi Qian Mian tidak melihatnya, tetapi melihat ke kolam di depannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, An, saya tahu apa yang kamu pikirkan, dan saya juga mengerti dalam hatiku bahwa kamu menyukaiku. Aku menyukai Tuan Istana, bukan karena aku ingin bersamanya, aku hanya ingin dia menjalani kehidupan yang baik, tidak terlalu lelah, dan tidak harus menanggung banyak beban. Kemudian Qian Mian menoleh untuk melihat An, tersenyum dan berkata, An, tidak ada yang terjadi antara aku dan Tuan Istana dari awal sampai akhir. Bahkan izinkan aku memberitahumu, Tuan Istana selalu menganggapku sebagai saudara perempuannya. Hati-hati, apakah kamu percaya? Saya percaya. An mengangguk tanpa ragu-ragu. Kakak tertuanya Xiao Tians adalah pahlawan yang tak tertandingi, pahlawan yang memikirkan seluruh dunia tidak akan menyembunyikan apapun ketika sesuatu terjadi. Qian Mian tersenyum dan berkata kepada An, aku tidak bisa melepaskan Tuan Istana sebelumnya,
Tapi kali ini aku datang ke Yanjing dan melihat Suster Wei Wei. Aku merasa lega karena Tuan Istana, kakak, dia sangat bahagia. Kalau begitu aku harus mengejar kebahagiaanku. An, apakah kamu bersedia menikah denganku? Jika kamu bersedia, maka kami akan mendapatkan sertifikat dari Biro Urusan Sipil di Yanjing dan biarkan Tuan Istana dan Suster Wei Wei pergi bersama-sama. An mendengar kata-kata itu dan terdiam. Matanya ketika dia melihat ke arah Qian Mian penuh dengan sakit hati. Setelah beberapa saat, An menggelengkan kepalanya dengan sangat tertekan dan berkata, Qian Mian, aku bisa menunggu lebih lama lagi. Saya tidak terburu-buru, tapi Anda harus berpikir dengan hati-hati. Pada saat ini, setelah An selesai berbicara, Qian Mian menatapnya dengan sedikit kesusahan di matanya. Saat berikutnya, Qian Mian mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah An, dan menggelengkan kepalanya ke arahnya dengan sedih. Setelah 5 tahun menjaga, kamu telah menjadi kesatriaku selama 5 tahun, dan kamu adalah seorang pangeran. Aku bukan seorang putri. An, terima kasih telah memberi saya periode perlindungan yang tidak pernah saya bayangkan, terima kasih. Jadi selama sisa hidupmu, apakah kamu masih bersedia untuk terus menjadi ksatria pelindungku? Kata Qian Mian sambil berbaring di pelukan An dan kepalanya bersandar di pangkuan An. An membuka mulutnya, hatinya sangat terguncang oleh kata-kata Qian Mian, dan matanya merasa sedikit sakit. Lalu dia berkata, baiklah, saya bersedia, Qian Mian, saya bersedia melindungimu selama sisa hidup saya. Seperti yang An katakan, dia ingin mengulurkan tangan dan memegang tangan Qian Mian, tapi dia tetap tidak berani, karena dia hanya melihat pemandangan di depannya dalam mimpinya sebelumnya, tapi saat berikutnya, Qian Mian terbaring di pelukannya. Di depannya, dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Pada saat ini, di bawah sinar bulan, di tepi kolam teratai, jari kedua orang itu terjalin, terhubung erat. Di bawah sinar bulan, di samping kolam teratai dan di bawah bebatuan, An, yang berpakaian hitam, sedang duduk di dekat bebatuan. Qian Mian, yang juga berpakaian hitam dan berambut panjang, juga berbaring dengan tenang di pelukannya. Di antara mereka berbicara lagi, hanya diam meringkuk bersama. Di antara 4 Raja Surgawi Kuil Surgawi, An dan Qian Mian adalah 2 yang paling menderita. Cinta adalah hal yang paling menyakitkan dan prosesnya paling sulit. Namun kini keduanya akhirnya membuahkan hasil. Di antara mereka, dia telah menembus ke tingkat Raja Surgawi, dan telah bertarung di medan perang di luar wilayah, dan telah melihat ribuan wajah hidup dan mati berkali-kali. Dia tidak akan seperti wanita di dunia sekuler Kerajaan Naga. Cintanya pada Xiao Tians dari awal hingga akhir hanyalah versi peningkatan dari kekaguman dan kesusahan. Dan An, mantan pangeran malam yang gelap, pangeran yang sebenarnya, seperti seorang ksatria dalam kegelapan, selalu menjaganya secara diam-diam. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik dan sangat tersentuh. An seharusnya menjadi seorang pangeran, namun pada akhirnya dia bersedia menjadi ksatria pelindung dalam kegelapan. Qian Mian selalu melihatnya dan memahaminya di dalam hatinya. An, terima kasih, kesatriaku, pangeranku. Qian Mian, yang sedang berbaring di pangkuan An dengan mata tertutup, bergumam di dalam hatinya, dengan senyuman di wajahnya. Di malam yang sama, selain Qian Mian dan An, ada orang lain yang tidak tertidur. Tidak hanya dia tidak bisa tidur, dia juga langsung meninggalkan keluarga Tang dan berjalan sendirian di jalanan Yanjing. Zhan berjalan lama sekali dan tanpa sadar keluar dari gerbang Dongmen. Tetapi ketika dia baru saja tiba di gerbang Dongmen dan ragu apakah akan masuk ke dalam, dia tiba-tiba membeku, karena saat ini di malam yang gelap, di bawah sinar bulan, ada sosok cantik di kejauhan, menatapnya. Bersambung.